Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam waktu yang berbeda, namun dalam aktivitas yang sama, dalam kesempatan yang sama, yaitu kesempatan melakukan amal saleh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mudah-mudahan akan bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal saya mengutipkan satu buah ayat di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Di mana Allah mengatakan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah. Kata Allah, dan carilah segala apapun yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ad-darul akhirah. Semua kenikmatan, semua yang sudah Allah siapkan kepada kita di negeri akhirat. Jadi Allah sudah siapkan semua bentuk kenikmatan di akhirat nanti untuk kita. Setiap kita ada kapling-kaplingnya. Nah, namun kemudian kata Allah, wabtaghi, upayakan, kejar. Jangan kemudian kita bermalas-malasan. Karena nikmat yang disediakan itu adalah nikmat yang harus kita usahakan dengan maksimal. Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi juga jangan kalian lupakan, kata Allah. La tansa. Sibuk mengejar akhirat, tapi jangan lupa nasibaka minad dunya. Nasibmu di dunia nanti, di dunia ini. Nikmat yang juga sudah Allah siapkan untuk kita di dunia ini. Wala tabghil fasada fil ardi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kata Allah. Gimana caranya? Caranya adalah berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu, kata Allah. Jadi mencari, mengejar, mengupayakan nikmat di akhirat untuk diri kita, dan mencari, mengejar nikmat dunia untuk kita, caranya satu saja kata kuncinya, yaitu berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak menyukai, la yuhibbu, Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Membuat kerusakan di muka bumi bukan hanya membuat kerusakan bumi, tapi membuat
kerusakan terhadap apapun yang ada menjadi isi dan penghuni bumi. Bumi itu sendiri sebagai sebuah makhluk, dan apa yang ada di dalam bumi itu pun juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gunung, pepohonan, tumbuhan, binatang pun termasuk di dalamnya adalah manusia, dan di antara manusia itu adalah kita. Artinya apa? Jangan membuat kerusakan walaupun atas nama mencari kenikmatan akhirat dan kenikmatan dunia. Tidak dibenarkan kita dengan cara membuat kerusakan di muka bumi. Termasuk di antaranya adalah membuat kerusakan atas diri kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kepada kita, wala tulqu bi aidikum dalam satu ayat, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dengan tangan kalian sendiri. Artinya apa? Jangan kalian membuat diri kalian oleh sebab diri kalian sendiri. Menyebabkan apa? Ila tahlukah. Kita jatuh dalam kebinasaan. Artinya, sekalipun kita atas nama mengejar akhirat dan juga mengejar dunia yang disuruh sama Allah, tetap catatannya jangan sampai membuat kerusakan terhadap bumi ini, terhadap alam ini, dan juga terhadap diri kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang tidak membuat kerusakan, di antaranya adalah terhadap diri kita, maka diri kita yang seutuhnya, bahwa kita sebagai manusia, kita adalah makhluk yang memiliki dua unsur, yaitu unsur fisik atau jasad dan unsur ruhani. Fisik adalah tubuh kita dengan semua yang ada padanya, dan ruhani yaitu hati kita atau ruh kita, jiwa kita, yang dia tidak ada bentuk fisiknya. Zahir dan batinnya. Zahirnya tubuh, batinnya adalah jiwa atau hati kita. Jangan dirusak keduanya. Jadi bukan hanya sekedar tidak merusak fisik kita, tapi juga jangan merusak batin kita, jangan merusak ruhani kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat. Allah katakan kepada kita di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-70. Lalu kemudian di dalam isyaratnya yang lain, di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-47, Allah juga mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan, kata Allah. Wan nauma, kata Allah, wa huwal ladzi, dialah Allah yang allazi ja'ala lakumul laila, menjadikan untuk kamu lailan, menjadikan untuk kamu al-lail, malam hari, laila libasan, yang malam itu sebagai pakaian. Nanti dalam kalimat yang lain disebut juga sebagai selimut, sebagai pakaian. Pakaian itu menyelubungi kita. Pakaian itu menutupi kita, memberikan kenyamanan kepada kita. Jadi malam itu menyelimuti kita, menyelubungi kita, dan dia memberikan kenyamanan kepada kita. Yang kemudian kata Allah, wan nauma. Jadi malam itu menjadi pakaian dan nauma, tempat, saat, waktu di mana kita tidur. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Dan kemudian Allah mengatakan subatan.
Yang malam itu dengan tidurnya kita, maka kita beristirahat. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian Allah melanjutkan, wa ja'alan nahara nusyura. Dan kemudian Allah juga menjadikan untuk kita nahar, ya, siang hari, nusyura. Di mana di siang hari itu kita bangkit, kita bangun untuk berusaha. Untuk bekerja. Jadi Allah sudah sebutkan tuh. Ya, sudah dibagi dua. Bahwa Allah jadikan malam dan siang. Malam itu untuk beristirahat, untuk tidur, dan siang itu untuk bangkit, untuk berusaha. Itu isyarat yang kedua. Lalu kemudian di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang beriman dan berkarya. Orang yang beriman dan berkarya. Apa maksudnya berkarya? Yaitu produktif menghasilkan kebaikan. Dua lagi, beriman, ya, aspeknya adalah aspek ruhani, dan berkarya. Ya, produktif dalam menciptakan kebaikan. Maka ini aspek yang kedua. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu isyarat yang berikutnya, isyarat yang keempat. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya aku benci kepada seseorang yang menganggur, tidak bekerja, baik untuk kepentingan dunia, juga tidak untuk kepentingan akhiratnya. Lagi-lagi disebut dua. Bekerja untuk kepentingan dunia dan untuk kepentingan akhirat. Sahabat Asatv yang dimuliakan Allah SWT, 4 isyarat yang masing-masing membagi dua. Ya, membagi dua. Syarat yang pertama, membagi dua, bahwa Allah suruh kita kejar kenikmatan akhirat, tapi jangan lupakan kenikmatan dunia. Syarat yang kedua, Allah katakan, Allah ciptakan malam dan siang. Malam untuk beristirahat, dan siang untuk berusaha atau bekerja. Yang ketiga isyaratnya, Rasulullah katakan bahwa Rasulullah mencintai orang yang beriman, dan kemudian produktif. Beriman ruhani, produktif, fisikal sifatnya. Karena dia menghasilkan, dia berbuat sesuatu dan kemudian menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah kebaikan. Oleh syarat yang keempat, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan dia membenci orang yang menganggur. Menganggur itu bukan hanya dimensi artinya tidak bekerja dalam arti dunia. Tapi maksudnya adalah dia tidak bekerja untuk kepentingan dunia dan juga tidak bekerja untuk kepentingan akhirat. Tidak beramal untuk dunia dan tidak beramal untuk akhirat. Sahabat Asatv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 isyarat ini memberikan satu tanda kepada kita bahwa ada 2 kepentingan di dalam hidup kita sebagai hamba Allah yang harus kita perhatikan. Di mana kadang manusia hanya memperhatikan salah satunya, tapi kemudian mengabaikan yang lainnya. Dan kebanyakan dia lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya fisik ketimbang yang non-fisik. Hal-hal yang sifatnya zahir ketimbang yang batin. Hal-hal yang sifatnya material ketimbang yang spiritual. Kenapa? Ya, karena manusia hidup di alam fisik. Dia tinggal di alam materi, dia ada di bumi. Sehingga wajar jika itu terjadi pada dirinya. Namun kewajaran itu bukan berarti harus didiamkan.
tapi dia harus diseimbangkan. Nah, bagaimana menyeimbangkannya? Ada isyarat apa dari keempat isyarat itu yang bisa kita ambil? Maka kita akan jumpa lagi, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita lanjut lagi pembahasan kita. Tadi bahwa Allah sudah memberikan Allah, Rasulnya, dan juga sahabat Rasulullah sudah memberikan 4 isyarat kepada kita. 2 buah ayat, kemudian 1 buah hadis, dan 1 lagi adalah asar sahabat. Yang isyarat itu menunjukkan bahwa ada 2 loh di dalam hidup kita ini, yang dua-duanya harus seimbang. Tetapi kita akan bicara satu hal yang kadang sering diabaikan ini. Ya. Orang lebih memperhatikan yang zahir, tapi jarang yang batin. Orang sering memperhatikan yang material, tapi jarang yang spiritual. Nah, kita akan coba membahas tentang yang batin atau yang spiritual. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan malam dan siang. Artinya apa? Bahwa malam dan siang itu masing-masing ada aktivitasnya. Siang adalah aktivitas berusaha, malam adalah aktivitas untuk juga berusaha, tapi yang satu adalah usaha secara khusus, bukan berarti kita memisahkan ya. Tentu masing-masing ada irisannya. Tapi wabil khusus, bos yang itu berusaha dalam rangka mengupayakan dunia kita. Mengupayakan fisik kita, zahir kita. Sementara spiritual kita secara maksimal diupayakan justru di malam hari. Walau tidak menutup kemungkinan bahwa di siang hari pun juga bisa dilakukan. Nah, karena ada aktivitasnya, dan secara tegas Allah katakan bahwa malam itu saatnya untuk sebagai pakaian, dan kemudian nauma, kata Allah, tidur, ya, atau membaringkan tubuh kita untuk subata, untuk beristirahat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bicara dalam konteks waktu, maka ada malam dan siang. Dan di dalam Islam, hari itu dimulai dengan siang, dengan malam, mohon maaf. Ya. Dalam banyak ayat selalu Allah menyebutkan laila wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar. Disebutkan malam terlebih dahulu dan kemudian siang. Dan terlebih ketika kita bicara dalam pendekatan Qamariyah, hari itu dimulai dari malam. Selepas maghrib, itu sudah mulai awal hari. Makanya maghrib itu dikatakan awal malam, tapi isya itu adalah malam yang sesungguhnya. Makanya ketika bicara tentang qiyamul lail, salat malam, maknanya adalah salat sunnah yang waktu mulainya sudah bisa dilakukan dari sejak ba'da isya sampai sebelum subuh. Itulah disebut salat malam. Karena itulah malam yang sesungguhnya. Malam yang gelap, malam yang gulita itu, yaitu dari sejak ba'da isya, waktu isya hingga sebelum subuh. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu adalah saatnya untuk berehat. Mari kita perhatikan, ya. Malam itu dari sejak isya, kita sebut saja isya misalnya pukul 7:30, subuh itu pukul 4:30 pagi. 7:30 hingga 4:30 itu kurang lebih
9 jam. Ya, kurang lebih 9 jam atau maksimal 10 jam. 10 jam. Dan 10 jam itu berarti hampir setengah dari 1 hari penuh. Hampir separuhnya. Karena separuhnya 12 jam. Dan waktu ba'da isya hingga ketemu subuh itu panjang sekali. Jadi waktu berehat kita diberikan oleh Allah itu panjang sekali. Waktu untuk rehatnya. Nanti ketika kita bicara lepas ba'da subuh, ya, sampai ke zuhur, subuh anggap 4:30 tadi, kemudian zuhur jam 12 misalnya, maka 4:30 ke jam 12 berarti kurang lebih 7 jam setengah. Lebih pendek sedikit daripada rehat, dan di waktu itulah waktu-waktu maksimal kita untuk berusaha. Mengusahakan dunia kita. Begitu zuhur, ba'da zuhur sampai ke asar, zuhur jam 12, asar jam 3 misalnya, 3 jam. Lebih sedikit lagi setengahnya daripada antara subuh ke zuhur. Di mana ketika zuhur kita berehat, ba'da zuhur kita lanjut action, tapi durasi actionnya itu lebih pendek daripada action antara subuh ke zuhur. Ketemu asar kita berehat lagi, dan lepas asar kita bisa action lagi sampai ke maghrib. Kita bisa melakukan sesuatu lagi sampai ke maghrib, tapi lebih pendek lagi waktunya. Asar jam 3 atau jam 4 lah misalnya. Kalau tadi kan berarti jam 12 ke jam 4, 4 jam. Jam 4 ke jam 6, tinggal 2 jam lagi. Kemudian maghrib kita ketemu maghrib kita rehat, ba'da maghrib kita beraktivitas lagi misalnya, sampai isya waktunya semakin pendek lagi, hanya kurang lebih 1 jam, dan kemudian berehat. Sebaliknya, ya, ketika panjang waktu beraktivitas untuk dunianya, maka pendek rehatnya. Ya, untuk apa? Untuk akhirat. Yaitu untuk sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tapi begitu makin pendek waktu aktivitas untuk dunianya, tapi makin panjang rehat untuk akhiratnya. Sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah SWT, selepas isya, panjang waktu rehat. Nah, tapi bukan berarti kemudian rehat di sini dimaknai sebagai rehat dalam arti kita beristirahat, mengistirahatkan tubuh kita. Lagi-lagi bahwa ada unsur zahir, ada unsur batin, ada unsur material tubuh ini dan spiritualnya, yaitu ruh kita. Keduanya harus diistirahatkan. Bukan hanya salah satunya saja. Istirahatnya fisik kita, materi tubuh kita ini, adalah dengan menidurkannya. Makanya sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah, jadi bahwa rehat itu adalah satu kebutuhan, beristirahat itu satu kebutuhan, setelah seharian beraktivitas, tapi bahwa beristirahat panjang itu lebih dahulu. Kenapa? Karena istirahat panjang itu, ya kan, dari sejak ba'da isya hingga subuh, itu adalah proses rechargeable, proses mengisi ulang. Karena yang diistirahatkan, direhatkan adalah tubuh fisik kita dan juga ruh kita, maka yang diisi ulang juga adalah tubuh fisik dan juga ruh kita. Ada 2 proses rechargeable di waktu malam itu, dari selepas isya hingga menjelang subuh. Yang pertama adalah recharge fisik kita, dan kemudian recharge spirit kita. Sehingga dibagi 2. Makanya sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu ya, tidur, beristirahat dalam makna tidur, mengistirahatkan fisiknya, itu selepas isya. Ya. Dalam banyak riwayat kita akan temukan, lebih sering selepas isya Rasulullah tidur. Ya, seperti itu. Tapi bukan tidur sepanjang malam. Makanya ada konsep ihya'ul lail di dalam Islam, menghidupkan malam. Sebagaimana juga kalau kita buka dalam surat Al-Muzammil misalnya, Allah katakan, Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu. Allah sudah sebut tuh, nisfahu,
awinkus minhu qalilah. Wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah kamu di malam hari. Kecuali sedikit, separuhnya kata Allah. Awinkus minhu qalilah. Atau kurangi sedikit dari setengah. Auzid alaihi, atau tambahkan sedikit dari setengah. Jadi boleh lebih dari setengah, boleh kurang dari setengah. Untuk bangun di malam hari. Kita ambil tengah-tengahnya lah, setengah misalnya. Artinya malam pun dibagi dua sama Allah. Jadi satu hari penuh dibagi dua, yaitu siang dan malam yang saatnya rehat itu dibagi dua. Kenapa? Karena kita ada dua unsur. Ada unsur fisik, ada unsur spirit. Ada unsur zahir, ada unsur batin. Maka ketika malam dibagi dua, maka dua waktu malam itu untuk memberikan rehat kepada kedua-duanya. Nah, tapi yang menarik, bahwa jatah rehat bagi kedua unsur itu berbeda. Walau di waktu yang sama, yaitu di malam hari. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya, ya kan? Allah juga mengisyaratkan di dalam surat Al-Insan ayat ke-26. Apa kata Allah? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, kata Allah. Dan pada sebagian dari malam itu, kata Allah, fasjud lahu, maka bersujudlah kalian kepadanya, kepada Allah. Wasabbihu, dan bertasbihlah kepadanya, kepada Allah, lailan tawila, di malam yang panjang. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam pun dibagi dua, separuhnya untuk rehat fisik kita dan separuhnya untuk rehat spirit kita. Bagaimana caranya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita sambung kembali ya. Jadi Masya Allah ya, bahkan malam waktu istirahat pun dibagi dua. Karena apa? Ada dua unsur yang harus diberikan haknya. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Tadi karena kita selalu berorientasi fisik, maka ketika siang pun, ketika hidup pun mikirnya nyari fisik, ya, ketika istirahat pun berpikirnya istirahat fisik. Kita lupa untuk mencari untuk spiritnya dan mengistirahatkan spiritnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika malam itu dibagi dua, separuhnya adalah untuk rehat fisik kita dan separuhnya lagi untuk rehat ruhani kita. Rehat fisik kita dengan cara memejamkan mata. Karena tidak ada rehat fisik yang paling baik selain daripada memejamkan mata atau tidur. Sebagaimana tadi Allah katakan, kan? Nauma. Allah jadikan malam itu salah satu manfaatnya gunanya untuk nauma, untuk memejamkan mata untuk tidur. Karena itulah waktunya berehat fisik, merehatkan tubuh kita. Tapi bahwa juga ada rehat spiritual di sana, rehat rohani kita. Berbeda dengan rehat fisik di mana dia butuh mata itu dipejamkan agar dia refresh. Tapi untuk rehat spirit kita, rohani kita, yang dibutuhkan justru membuka mata kita. Agar spiritual kita, rohani kita refresh.
Tapi jangan salah membaginya. Bahwa di separuh pertama malam kita merehatkan fisik, dan di separuh kedua malam baru kita merehatkan rohani kita. Merehatkan fisik dengan memejamkan mata, merehatkan rohani dengan membuka mata kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kalau dibalik malah efeknya terbalik juga. Jadi kalau dia merehatkan di separuh pertama malam dengan memejamkan mata dan membuka mata di separuh yang kedua, maka begitu di pagi hari dia segar. Segar jasmaninya, segar spiritualnya, segar fisiknya, tubuhnya, tapi juga segar rohaninya. Tapi kalau dibalik, pada Isya dia masih melek sampai separuh malam, kemudian separuh malam baru dia tidur. Itu dampaknya justru sebaliknya. Ketika di waktu pagi, dia akan letih, nggak segar itu fisiknya dan nggak segar rohani. Jadi semua ada tempat-tempatnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian, ya, tadi saya sebutkan dalam surat Al-Insan ayat ke-26, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Dan di sebagian malam itu, ya sebagian itu bisa separuh, bisa lebih, bisa kurang. Ya. Sebagaimana tadi di surat Al-Muzammil, separuh bisa lebih, bisa kurang. Nah, itu tergantung saja. Tergantung kebutuhan. Ketika dia capek betul secara fisik, berarti rehat separuh malam untuk fisiknya mungkin akan lebih panjang. Tapi rehat untuk rohaninya di separuh yang kedua mungkin lebih pendek. Sebaliknya, jika dia dalam keadaan yang cukup istirahat, gitu kan, tidak terlalu letih di siang harinya, mungkin dia beristirahat, mengistirahatkan fisiknya tidak perlu banyak-banyak, tapi justru dipakai waktu untuk merehatkan rohaninya yang lebih banyak. Itu tergantung saja, karena memang pilihan. Tidak harus setengah, bisa lebih, bisa kurang. Baik lebih untuk istirahat fisiknya, atau lebih untuk istirahat rohaninya. Di dalam ayat yang lain, di dalam ayat 79 di dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Pada sebagian malam itu kata Allah, fatahajjat bihi. Salat tahajudlah kalian, nafilatan lak, sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan bagi kamu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan tahajud itu menjadikan kamu, mengangkat kamu ke tempat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi mengistirahatkan fisik kita di separuh malam yang pertama dengan tidur, tapi kemudian mengistirahatkan spiritualnya justru kita bangun di separuh malam yang kedua, atau sepertiga malam yang terakhir boleh. Untuk apa? Untuk bertahajud. Jadi rehatnya ruhani justru bangun dari tidur, tahajud. Tahajud ini hanyalah salah satu dari aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengistirahatkan rohani kita. Karena sebagaimana nanti dibalik lagi ke surat Al-Muzammil, "Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila." Jadi selain bangun untuk salat, tapi juga warattilil qur'ana tartila. Bisa juga dengan membaca Quran. Bahkan nanti di ujung-ujung akhir malam menjelang subuh, ya, menjelang fajar shadiq, gitu ya, itu nanti ayatnya lain lagi. Di dalam surah dalam surah Az-Zariyat misalnya, atau di dalam surah Ali Imran. Nah, tapi sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT,
Ini yang ingin saya tegaskan. Jadi, silahkan istirahatkan tubuh kita di separuh malam dengan cara tidur, tapi jangan lupa mengistirahatkan ruhani kita. Jika kita habiskan sepanjang malam dengan tidur, berarti kita hanya memberikan hak rehat kepada fisik kita, tapi tidak memberikan hak rehat kepada ruhani kita. Begitupun sebaliknya, jika kita bangun sepanjang malam, dengan melakukan tahajud sepanjang malam, beribadah sepanjang malam, tanpa sedikit pun kita tidur, berarti kita memberikan hak rehat rohani kita, tapi tidak memberikan hak rehat kepada fisik kita. Itu tidak tawazun, dan itu dampaknya berbahaya. Atau setidaknya akan menyebabkan ketidakseimbangan di pagi harinya. Dia ngantuk secara fisik, dia akan melemah tubuhnya. Sebaliknya, kalau tidur sepanjang malam, segar fisiknya, tapi lemah rohaninya. Dua-duanya, salah satu di antara kedua itu, dua-duanya tidak baik efeknya. Yang satu menyebabkan lemahnya rohani, yang satu menyebabkan lemahnya fisik. Maka keduanya harus diberikan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun bertahajud. Kenapa? Karena di dalam rehat separuh yang kedua tadi, ketika kita merehatkan rohani kita, dengan ibadah, dengan sholat, termasuk di antara tadi dengan doa dan istighfar, memohon ampun, di dalam surat Az-Zariyat yang tadi saya sebut, di ayat ke-18 Allah katakan, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu, waktu sahur itu, adalah waktu, ada yang mengatakan, ada dua pendapat pertama mengatakan waktu sahur itu adalah waktu sepertiga malam yang terakhir, secara utuh, sepertiga malam terakhir, itulah waktu sahur. Tapi ada yang mengatakan waktu sahur itu adalah ujungnya sepertiga malam. Jadi sepertiga malam yang terakhir, ujung-ujungnya ketika menjelang subuh, itulah yang disebut waktu sahur. Masih di dalam dimensi malam dia. Apa yang dilakukan? Wabil asharihum yastaghfirun. Mohon ampun sama Allah. Jadi saat yang paling tepat untuk mohon ampun kepada Allah, saat yang paling tepat untuk membersihkan ruhani kita. Jadi setelah dengan sholat, dengan tilawah Quran, itu menguatkan seperti memberikan energi, difulkan. Tapi penutupnya dengan istighfar, dia membersihkan kotoran. Sehingga apa? Ibarat bensin dimasukkan ke dalam kendaraan motor kita, maka bensinnya itu adalah bensin dengan bahan bakar dengan oktan yang paling tinggi. Jadi bukan lagi yang 90, yaitu premium, bukan bukan yang 88 premium, atau yang 90 Pertalite, bahkan mungkin bukan yang 92 Pertamax, tapi mungkin yang 94 atau bahkan 96 yang Super Pertamax. Artinya apa? Tingkat kebersihan bahan bakar itu sangat tinggi. Sehingga apa? Dia maksimal digunakan, habis tanpa sisa. Dan memberikan efek tetap menjaga bersihnya mesin. Begitu pula dengan istighfar itu, seakan kita membersihkan semua energi-energi yang sudah kita isi lewat sholat kita, tahajud kita, tilawah kita, dibersihkan dari segala dosa, dari segala mungkin ujub yang muncul, ya kan? Dibersihkan, sehingga kemudian energi yang dimasukkan itu adalah energi yang paling tinggi, oktan yang paling bersih. Sehingga apa? Dia punya kemampuan untuk menjaga kebersihan rohani kita lebih panjang. Kan begitu kan? Pakai Pertamax itu lebih irit ketimbang pakai Pertalite. Apalagi ketimbang pakai premium. Lebih tahan lama. Kita tahajud, kita tilawah Quran, kita zikir. Tapi kita lupa untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah di penghujung malamnya. Ibarat tadi tuh, kita isi, tapi masih nyambur, belum bersih. Maka ketika disaring, dibersihin, gitu, maka dia akan lebih tahan lama efek dari energi rohani tadi. Dan itulah yang kemudian memberikan refreshment kepada kita di pagi harinya. Refreshment dari sisi fisik, karena tidur, dan refreshment dari sisi rohani,
Karena kita terbangun dengan cara memperbanyak energi untuk rohani kita lewat tilawah kita, tahajud kita, zikir kita, dan kemudian dibersihkan dengan istighfar kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini ya, menjaga, membersihkan hatinya, dirinya, jiwanya di malam hari, mengoptimalkan waktu-waktu rehatnya, bukan hanya dengan tidur terlelap, tapi juga rehat untuk ruhaninya dengan cara dia bangun, ihya'ul lail, menghidupkan malam. Maka ketika dia bertemu dengan hari siang, maka fisiknya akan optimal karena diberikan hak tidur, tapi ruhaninya pun dalam keadaan optimal, sehingga apapun yang dia buat di siang hari nanti dengan fisiknya, dengan kekuatan fisiknya, dengan kecerdasan yang dimiliki oleh fisiknya, itu akan terjaga dengan ruhani-ruhani yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai saat ini, itu yang ingin saya sampaikan. Kita lanjut setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV, kita jumpa lagi, kita sambung lagi apa yang kita kaji di hari ini. Ada pertanyaan misalnya, yang kadang juga orang sering bertanya, saya sudah sering kok bangun malam gitu ya, saya sering tahajud, bahkan mungkin ya salat tahajud lah di malam hari. Tapi entah kenapa kok di siang harinya gitu, atau di dalam kehidupan siangnya, kadang-kadang saya tidak bisa menjaga lisan saya. Kadang-kadang saya tidak bisa menjaga ucapan saya. Entah itu mungkin ya suka ngegosip, atau mungkin suka menyakiti orang dengan lisannya, atau apalah. Ya kan? Pokoknya dalam tanda petik ya, kejahatan lisan. Keburukan lisan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi sebelum saya jeda tadi. Bahwa jangan lupa menghidupkan malam itu ya, bukan hanya dengan kita sholat tahajud. Dengan itu saja boleh, bagus. Tapi dia belum sempurna. Karena ibaratnya, ya, seperti sebuah acara gitu, sebuah misalnya sebuah ritual, dia kan biasanya selalu ada pembuka, ada acara inti, dan ada penutup. Jadi nggak hanya satu, agendanya itu banyak. Begitu pula ketika malam. Kita buka lagi tadi surat Al-Muzammil. Di Muzammil saja setidaknya ada 2 yang Allah sebutkan. Ya, ya kan? Kita bangun, yaitu untuk berdiri, untuk sholat. Tapi kemudian juga warattilil Qur'ana tartila. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Jadi yang namanya tahajud kita itu, yang bagus itu disambung dengan tilawah Quran. Kenapa? Kata Allah, inna sanulki alaika qawlan thaqila, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw aqwamu qila. Ayat ini berkaitan dengan Rasulullah SAW. Semua ayat Quran pasti berkaitan dengan Rasulullah. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari dalamnya.
dan juga bisa berkaitan dengan kehidupan kita. Bahwa ayat ini sebenarnya ayat bagaimana Allah mempersiapkan mental ruhani Rasulullah SAW sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika surat Al-Alaq itu turun, Muhammad diangkat menjadi Nabi. Setelah itu turun surat Muzammil. Muzammil itu mendidik, merecharge mentalitas ruhani Rasulullah. Dan setelah itu baru kemudian turun surat Al-Mudatsir. Dan surat Al-Mudatsir itu adalah surat mengangkat Rasulullah menjadi Rasul. Jadi Nabi dulu disiapin, dimatengin, dikuatin ruhaninya dengan yang namanya Muzammil. Maka kemudian turun Mudatsir. Disitulah dia diangkat menjadi Rasul. Bedanya apa? Menjadi Nabi, dia menerima wahyu untuk dirinya. Menjadi Rasul, dia menerima wahyu, siap untuk menyampaikan kepada manusia, ketemu dengan semua pernak-pernik kompleksitas manusia dari yang baik sampai yang buruk. Artinya apa? Untuk ketemu ngadepin yang begitu, dia harus siap secara ruhani. Maka disiapin betul. Tidak terpancing dengan keburukan orang, dengan provokasi orang, sehingga dia tetap bisa menjaga lisannya. Perhatikan lisan Rasulullah. Ketika dia sudah siap. Sama. Boleh jadi ketika kita ketemu di siang hari, karena ruhani kita belum siap, sehingga kemudian lisan kita tidak terjaga. Kita belum mematangkannya di malam hari. Kita bangun, kita sholat, tapi kita belum mematangkannya dengan tilawah Quran. Kata Allah, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'u wa aqwamu qila. Kata Allah, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Allah akan menurunkan perkataan yang berat. Kepada Rasulullah itu perkataan yang berat. Ada yang mengatakan perkataan yang berat itu perkataan yang betul-betul menghujam ke hatinya. Tapi juga perkara yang berat adalah apa? Ya tugas-tugas kerasulan itu nantinya. Perintah untuk menjalankan risalah kenabian. Itu berat. Maka untuk menghadapi yang berat itu, ini malam ini dikuatin. Seperti itu. Kenapa? Inna nasyiatal laili ya syaddu wa aqwamu qila. Karena bangun di waktu malam itu lebih pas untuk kita khusyuk, jiwa kita serius, fokus, tenang gitu, menghadap kepada Allah, itu namanya khusyuk. Dan apa? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bukan hanya tepat untuk menenangkan diri, mengkonsentrasikan, menghadap Allah, tapi juga apapun yang kita baca di saat itu, dia lebih jejak. Gitu. Makanya disebutnya wa aqwam. Ya. Kalau lihat di terjemahan itu, aqwam itu juga bisa bermakna jejak. Jejak itu artinya kalau kita jalan di pasir, jejaknya ada. Kitanya udah nggak ada, tapi jejaknya masih kelihatan. Bekasnya ada. Maka bacaan yang kita baca di malam itu, dia menimbulkan jejak di hati, di jiwa kita. Bacanya udah selesai, tapi bekas jejak bacaan itu masih kuat di rohani kita. Dan itulah yang kemudian mampu menjaga lisan kita di siang hari. Boleh jadi kita sudah tahajud. Tapi kita tanya, dan nggak kita sambung tahajud kita dengan tilawah Quran? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian apa lagi tadi? Di surat Az-Zariyat tadi. Ketika Allah katakan, wabil asharihum yastaghfirun. Atau di dalam surat Al-Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, sabirin, was-sadiqin, orang-orang yang benar, wal-qanitin, orang-orang yang taat, wal-munfiqin, orang-orang yang berinfak, wal-mustaghfirin, dan orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah bil ashar, di waktu sahur. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi kalau umpamanya kita nggak jalani semua agendanya secara sempurna, mungkin efeknya pun juga tidak akan sesempurna yang kita harapkan.
Mungkin kita masih bisa menjaga hati kita, tapi kita lepas untuk mengontrol lisan kita. Mungkin kita bisa mengontrol lisan kita, tapi entah kenapa tangan kita masih suka menyakiti orang. Seperti itu. Dicoba dulu itu. Coba deh. Coba sempurnakan agenda separuh malam yang kedua itu. Ya. Bangun, wudu, sholat tahajud, ya, zikir, wirid, berdoa, baca Quran, ya, kemudian begitu menjelang subuh, beristighfar. Karena apa? Terlepasnya lisan kita membicarakan sesuatu yang buruk, boleh jadi karena masih ada yang belum bersih, ya kan, di lisan kita, dan dia belum ada kotoran, ya kan, di saluran lisan kita yang belum dibersihkan. Dengan apa? Dengan istighfar, dengan permohonan ampun kita kepada Allah agar dibersihkan dosa dari mulut kita ini, di saluran mulut kita ini, sehingga dia kekotorannya itu hilang. Seperti itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dengan minta ampun itu kita membersihkan semua saluran mulut kita, saluran mata kita, telinga kita, sehingga mata ini juga terjaga. Dibersihkan semua, disikat habis bersih. Karena dosa itu menstimulasi kita. Ya, jejak dosa kita di hari-hari sebelumnya, kita akan menstimulasi kita untuk membuat dosa di hari-hari berikutnya. Jika kita tidak menghapus jejak itu, maka boleh jadi kita akan membuat jejak-jejak baru di hari-hari berikut. Jadi itu jawabannya. Ya. Selain juga apa? Tumbuhkanlah rasa takut kepada Allah. Banyak kok hadisnya. Di antaranya, ya kan, Rasulullah pernah satu kali didatangi oleh salah seorang sahabat, kemudian bertanya, ya Rasulullah, aku punya tetangga, dia seorang wanita, ya kan, dia saleh, dia salehah, artinya dia sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Luar biasa itu artinya di atas rata-rata. Tapi dia punya satu keburukan, apa? Lisannya itu terlalu gampang menyakiti tetangganya. Bagaimana kedudukan dia di hadapan Allah, ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ya benar. Dia di neraka tempatnya. Bayangin, sholatnya, puasanya, sedekahnya luar biasa di atas rata-rata, tapi mulutnya sering nyakitin orang, kata Rasulullah, dia di neraka tempat. Lalu dia tanya lagi, ada lagi tetanggaku yang lain, ya Rasulullah. Dia seorang wanita, ya, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi sholat, puasa, dan sedekahnya biasa-biasa saja, gitu. Nggak seperti yang pertama tadi. Artinya common lah, sebagaimana umumnya sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat sunnah mah nggak lah, sekali-sekali gitu. Puasanya puasa fardu, Ramadan, puasa sunnah sekali-sekali, biasa saja gitu, nggak ada yang istimewa. Tapi, ya kan, lisannya begitu santun, tidak pernah dia menyakiti orang dengan lisannya. Bahkan orang merasa nyaman dan tentram dengan lisannya. Bagaimana kedudukan dia di hadapan Allah, ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Dia fil jannah. Dia tempatnya di surga. Nah, munculkan rasa takut pada diri kita dengan hadis-hadis seperti itu, dengan ayat-ayat Allah yang berbicara tentang ancaman-ancaman atau balasan-balasan terhadap orang yang lalai dari lisannya atau yang mampu menjaga lisannya. Apapun itu bagi yang lisan. Kalau yang dia matanya, maka cari riwayat-riwayat hadis, cari ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ancaman ataupun balasan kepada orang yang lalai dari matanya atau dia mampu menjaga matanya. Jadi menumbuhkan rasa takut itu perlu. Karena apa? Karena manusia itu bisa melakukan sesuatu atau menghentikan sesuatu, salah satunya adalah dengan reward atau dengan punishment. Dia bisa melakukan sesuatu ketika diberikan reward, diberikan keutamaan-keutamaan, tapi dia juga bisa meninggalkan sesuatu ketika ditunjukkan ancaman-ancaman. Itu ketika kita bicara kok masih begini dan masih begitu, padahal kita sudah sholat, bangun malam dan sholat tahajud. Mungkin tadi, kesempurnaan malam, atau termasuk diantaranya adalah mungkin keikhlasan kita kebersihan hati kita, keikhlasan kita yang masih belum terbentuk. Maka dikuatkan. Jangan berhenti.
jangan berhenti. Bagaimanapun ketika kita bangun malam, kita tahajud, itu sudah menjadi satu kebaikan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia belum maksimal efeknya, it's okay, nggak masalah. Justru yang perlu kita lakukan dan kita sadari, oh berarti masih kurang. Oh berarti masih belum maksimal. Itu mungkin untuk pertanyaan jika ada yang bertanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Semoga Allah memberikan semangat dan kenikmatan kepada kita di dalam menjalani hari-hari kita. Bukan hanya hari-hari di siang hari kita, tapi juga kenikmatan menjalani hari-hari di malam hari kita. Bukan hanya di malam hari menikmati tidur-tidur kita, tapi juga di malam hari menikmati terjaganya kita, terbukanya mata ini untuk kemudian mengambil wudhu, ya kan, membasuh wajah kita, kemudian melakukan ruku dan sujud, melantunkan ayat-ayatnya, dan kemudian merekatkan, merapatkan diri kita dengan permohonan ampun kita kepada Allah. Sehingga begitu di pagi hari, kita menyambut hari dengan hati yang lebih bersih, dengan fisik yang lebih baik, maka insya Allah hari kita itu akan menjadi hari yang terbaik, yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jika kita mati di hari itu, maka kita sudah merasa puas dan bersyukur karena itu adalah hari terbaik di dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.